Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk memuji Tuhan dan memulai hari kita untuk bersyukur betapa Tuhan begitu baik pada kita, memberikan kesempatan yang baru setiap hari. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Bimbing kami terus Bapa. Anugerahi kami dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah setiap hari. Dan bimbing kami terus supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepadamu, selalu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu begitu ajaib kasih-Mu. Sungguh ajaib kasih-Mu, Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu, Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Denganlah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Dari awal, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku
ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Semua Haleluya, haleluya, Kau segalanya dalam hidupku. terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. semua karena Ku tinggikan Kau Yesus, ku muliakan. Haleluya, Oh haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih terima kasih ya Tuhan Tuhan atas segala berkat-Mu. Kaulah perlindungan kami, pengharapan kami. pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah nama-Mu, Ku sembah Kau Yesus. haleluya. Sungguh kami selalu bersyukur kepada-Mu, Bapa. Tidak ada yang menghentikan rasa syukur kami kepada-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari awal Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan tak pernah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, seperti pelangi. Sehabis hujan, seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, bicara soal doa yang benar.
itu mengandung banyak sudut, banyak aspeknya. Ini yang sedang kita bicarakan beberapa hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajarilah kami berdoa yang benar, sehingga kami tidak mengecewakan Tuhan, sehingga dari doa kami mengalami pertumbuhan iman juga. Semua yang baik asalnya dari Tuhan. Terima kasih melalui mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang benar itu disertai iman dan ketaatan. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 7, Saudara. Coba saya bacakan ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat ini jangan disalah mengerti. Lalu seolah-olah kalau kita berdoa minta kekayaan, besok kita jadi kaya langsung gitu. Bukan begitu. Ya. Ini intinya adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, artinya mintanya kita pasti bukan soal kekayaan. Mintanya yang lain pasti, yang lebih penting, yang sifatnya kekal. Pasti diberikan. Pasti, Saudara. Saudara coba saja sendiri. Pasti diberikan. Yang namanya diberikan bukan 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, atau 1 jam kemudian. Kan segala sesuatu butuh proses. Tapi pasti diberikan kalau itu baik. Ya. Jadi doa yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kitanya yang taat. Tanpa ketaatan apa yang mau dikatakan sama Tuhan? Seorang pemberontak mau bicara dengan Tuhan bagaimana? Gak bisa kan? Jadi ada unsur ketaatan. Doa yang benar itu lahir dari pertobatan, lahir dari kerendahan hati, ketulusan, dan ketaatan tentunya. Ya. Banyak orang ingin doanya dijawab secara instan, secepat-cepatnya. Tetapi hidup dia nggak mau dirubah sama Tuhan. Itu namanya egois, doa yang egois. Padahal iman sejati berkata, apapun jawaban Tuhan, aku akan tetap taat. Nah, itu baru iman yang benar. Doa yang benar lahir dari iman dan ketaatan. Beriman tapi juga taat. Ya. Nah, jadi yang penting lagi adalah doa yang benar itu akan mengubah orang yang berdoanya. Orangnya akan berubah kalau doanya benar terus. Seringkali Tuhan Yesus berdoa sangat jelas, dengan ketaatan dan penuh kuasa. Ya. Jadi jika kalau kita berdoa, setelah kita selesai berdoa lalu kita masih merasa hatinya pahit, masih tetap sombong, tidak taat, memberontak, ya itu bukan doa namanya. Itu bukan doa yang benar. Mungkin kita mengkalimatkan doa itu bagus-bagus gitu, tetapi tidak sampai kepada Tuhan kalau sikap hatinya salah. Ya. Jadi hari ini harusnya kita belajar, Tuhan ajari aku berdoa. Tuhan tidak ingin doa kita panjang lebar, detail sekali, seperti orang sedang mendikte Tuhan. Bukan seperti itu juga. Doa kita itu sebenarnya besar kuasanya. Jika kitanya benar. Besar kuasa itu bukan berarti yang kita doakan itu seperti mantra lalu ada daya kuasanya, itu bukan. Karena Tuhan berkenan, maka Tuhan turut campur. Misalnya, kita sedang berdoa, Tuhan, sembuhkan aku. Karena kalau aku sakit, aku tidak bisa melayani. Nah, itu kan permintaan, tapi permintaan untuk
kemuliaan Tuhan, pasti disembuhkan kita. Seandainya tidak disembuhkan pun, ingat, doa yang benar itu dengan iman dan ketaatan. Seandainya tidak disembuhkan sekalipun, tapi aku akan tetap taat Tuhan. Aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik yang harus kita alami. Kadang-kadang kita tidak diberikan situasi yang nyaman. Kenapa? Karena kita sedang dididik oleh Tuhan. Sedang diuji supaya kita timbul seperti emas. Sebab tidak ada orang yang tidak diuji lalu bisa lulus. Harus lewat ujian, bukan semuanya? Nah, inilah yang harus kita camkan baik-baik. Setiap kali kita menghadap Tuhan berdoa, ingat, yang kita muliakan Tuhan. Ingat, doa bukan hanya permintaan. Ingat, doa harus tulus dari hati. Di hadapan Tuhan kan kita tidak bisa tidak tulus sebenarnya. Kalau kita pakai topeng munafik di hadapan Tuhan, ketahuan juga. Untuk apa coba? Harus tulus. Doa itu lahir dari hati kita yang jujur, bicara apa adanya. Ya, dengan iman tentunya, dengan percaya penuh, dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, dan ketaatan apapun yang terjadi. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak mengalami hal-hal spektakuler. Itu lebih berbahagia, kata Tuhan. Sebab iman orang itu lebih besar daripada orang yang melihat baru percaya. Ya, saudara ya. Jadi doa itu bukan sekedar kalimat. Doa itu adalah ungkapan hati. Ungkapan hati. Ungkapan hati kita kepada Bapa kita. Kepada Tuhan Yesus. Makanya bisa berupa permintaan, bisa berupa keluhan kita, Tuhan aku sedang sedih. Bisa berupa usulan kalau boleh Tuhan, aku diberi hikmat. Nah, bisa saja, apa saja saudara. Bahkan kita mendoakan orang lain. Tuhan, ibu itu kasihan Tuhan. Keluarganya belum bertobat semua. Nah, kan tulus mendoakan orang lain. Jangan doa itu setiap kali menuju ke diri sendiri terus. Udah gitu cuma orientasinya berkat jasmani. Kesembuhan mujizat uang, harta dunia. Ya itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu Tuhan, jadikan keluargaku ini keluarga Tuhan, keluarga surgawi, yang saling mengasihi satu sama lain, yang berkenan bagi Tuhan, yang hidup tidak sia-sia, yang hidup menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Orang-orang merasakan manfaat di mana kita hidup, sehingga sesuai firman, di mana ada orang benar, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Begitu kan ya? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diajar untuk berdoa dengan benar, dengan sikap hati yang benar, permintaan yang benar, dengan ketulusan dan ketaatan, dengan iman yang kuat. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, milik-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membentuk, yang membangun gereja-Mu ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Sehingga kami semua boleh bersama-sama melakukan kehendak Tuhan di sisa umur hidup kami ini. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.